anak-anak MEM kelas 7. Jumpa lagi bersama saya, Mem Bunga, dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Berharap kita semua dalam keadaan sehat dan yang pasti tetap semangat dalam melakukan pembelajaran online. Baik, di minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, untuk lebih memahami kembali dan memperdalam ilmu tentang Pancasila, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana semangat para pendiri bangsa kita dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara kita dan juga pandangan hidup bangsa. Nah, kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini yaitu bagaimana menganalisis proses perumusan Pancasila dan juga bagaimana proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita kali ini yang pertama menguraikan bagaimana semangat dan komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara kita. Nah, dan yang kedua, mendeskripsikan bagaimana perwujudan semangat kebangsaan yang dimiliki para pendiri bangsa kita dalam berbagai lingkup kehidupan di NKRI ini. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Saat merumuskan Pancasila, para tokoh bangsa banyak menemui kendala dan juga hambatan. Tetapi kendala dan hambatan yang mereka hadapi tidaklah membuat para tokoh pendiri negara kita itu menyerah begitu saja. Kenapa? Karena tokoh pendiri bangsa kita mereka memiliki sifat pantang menyerah dan juga semangat juang yang tinggi dalam berjuang merumuskan dasar negara yang berlaku hingga saat ini. Nah, supaya kita lebih memahami apa saja semangat kebangsaan yang dimiliki para tokoh pendiri bangsa kita ini, kita harus paham dulu apa itu arti dari semangat. Jadi, semangat itu mengandung arti suatu tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan ataupun hasrat tertentu. Nah, para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat suatu perubahan. Perubahan apa itu? Yakni perubahan dari negara kita terjajah menjadi negara yang merdeka serta sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Nah, jadi semangat kebangsaan yang dimiliki para pendiri bangsa kita ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Nah, orang yang memiliki semangat kebangsaan tentu akan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia serta terlibat untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia ini. Cita-cita bangsa itu sendiri yakni mewujudkan negara yang merdeka, negara yang bersatu, negara yang adil dan juga negara yang makmur. Berikut kita akan memahami secara detail tentang semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan itu disebut juga sebagai sifat nasionalisme dan juga patriotisme. Nasionalisme secara umum bisa kita pahami sebagai suatu paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, ataupun memelihara kehormatan bangsa. Nasionalisme itu sendiri bisa kita artikan dalam dua artian. Yang pertama dalam artian luas dan juga dalam artian sempit. Dalam artian luas, nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yaitu mencintai bangsa dan juga negaranya dengan tetap mengakui keberadaan bangsa dari negara lain. Artinya, dia memberikan rasa cinta terhadap bangsanya tetapi tidak memandang rendah negara lain ataupun tetap menghargai keberadaan negara lain. Dan dalam artian sempit, nasionalisme diartikan sebagai sikap mengagung-agungkan bangsa dan negara sendiri
namun merendahkan bangsa lain. Atau paham ini dikenal dengan istilah chauvinisme. Jadi dari dua pengertian nasionalisme ini yang harus kita miliki adalah nasionalisme dalam artian luas karena bersifat positif yang mengajak kita untuk mencintai negara kita serta terlibat untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa kita ini. Tapi dalam artian sempit kita tidak perlu memilikinya. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara juga dan juga sebagai negara yang memiliki hubungan baik dengan negara-negara lain, tentu harus tetap menghargai kedaulatan negara lain. Sehingga hubungan kerjasama kita juga berjalan dengan baik sebagaimana yang tertulis dalam tujuan negara kita, yakni negara kita terlibat dalam mewujudkan perdamaian dunia. Semangat kebangsaan yang kedua yaitu semangat patriotisme. Nah, mungkin kita sering mendengar kata patriot ya, yang mana dimiliki para pahlawan. Nah, apa itu patriotisme? Patriotisme merupakan sikap dan juga semangat cinta tanah air sehingga berani mengorbankan segalanya untuk mempertahankan keutuhan bangsanya. Semangat patriotisme itu sudah tercermin jelas dalam diri setiap para tokoh bangsa kita dalam melawan penjajah sehingga mewujudkan negara yang merdeka yang bisa kita nikmati saat ini. Sikap patriotisme ini sendiri muncul setelah lahir sifat nasionalisme tadi atau sifat rasa cinta. Dengan adanya rasa cinta tentu kita bisa memiliki sikap rela berkorban untuk bangsa. Nah, berikut akan kita pahami bagaimana ciri-ciri patriotisme yang seharusnya kita harus memiliki dan menerapkan. Ciri yang pertama, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yang mana kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan menyampingkan kepentingan pribadi. Nah, dalam contoh kecilnya atau contoh sederhana seperti seorang atlet yang rela berkorban untuk berlatih, menghabiskan waktunya untuk berlatih demi untuk memenangkan suatu perlombaan sehingga bisa membanggakan bangsa kita dengan negara lain. Yang kedua, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi kita harus mengutamakan sifat persatuan. Sebagai contoh kecilnya, kita sebagai warga negara haruslah memiliki sifat saling menghargai satu sama lain di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia ini. Yang ketiga, berjiwa pemberani dan tak kenal menyerah. Contohnya, kita berani menolak hal-hal yang tidak baik yang bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain, serta berani menyatakan kebenaran dalam hal apapun itu, walaupun kita akan menanggung resikonya. Marilah kita tanamkan dan kita kembangkan semangat patriotisme ini dalam diri kita sehingga kita menjadi warga negara yang baik yang setia meneladani sifat baik tokoh-tokoh para pendiri bangsa kita. Jadi dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme dalam diri kita masing-masing sebagai warga negara yang baik. Karena semangat nasionalisme dan patriotisme ini sangat dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan juga kejayaan bangsa serta negara, sehingga negara Indonesia tetap utuh dan juga maju seperti negara lain. Karena kita tahu bersama bahwa kemajuan negara kita ini adalah tanggung jawab semua pihak ataupun elemen, baik pemerintah dan juga warga negaranya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan yang ada di aktivitas 1.4 yang ada di halaman 19 buku paket bos, dan pengerjaannya dibuat seperti yang tertulis dalam tabel 1.4. Demikian dulu pertemuan kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.